Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di kelas kita. Insyaallah dalam semester ini kita akan bertemu ya bersama-sama. Kita akan belajar tentang akhlak tasawuf ya. Jadi beberapa hal yang terkait dengan akhlak tasawuf akan kita pelajari. Nah, kenapa kemudian kita perlu belajar tentang akhlak tasawuf? Oke, sebagai pengantar, ini adalah deskripsi mata kuliah ya, bahwa dalam mata kuliah akhlak tasawuf ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep dasar akhlak ya. Apakah akhlak itu kemudian sama dengan etika dan moral atau memiliki makna yang berbeda? Kan gitu ya. Kalau akhlak itu secara umum kan berasal dari khulukon ya, jadi berasal dari terma atau kata Arab yang terkait yang bermakna tentang bagaimana hampir mirip dengan etika seseorang gitu ya. Nah, kemudian secara moral dan etika itu kan juga berasal dari bahasa asing gitu ya, bahasa Latin gitu. Nah, apakah ada kesamaan keduanya atau memang ada perbedaan yang cukup tajam gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, dalam perkuliahan ini kita akan membahas ya tentang tazkiyatun nafs, proses mensucikan jiwa ya, sebagai inti dari tasawuf. Karena akhlak itu perlu ada penjiwaan gitu ya. Ada sebuah nilai, dalam etika itu, dalam akhlak itu, jika kemudian itu tidak dasari karena kesadaran, karena penjiwaan, maka itu hanya akan sekedar menjadi sebuah konsep atau sebuah teori tanpa praktik gitu kan. Nah, praktik pun tanpa penjiwaan juga akan terasa kering. Nah, maka inilah perlu ada tasawuf, sehingga dihubungkan keduanya antara akhlak dengan tasawuf. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga akan belajar tentang tazkiyatun nafs ya, dari dalam tasawuf ya. Kita nanti akan belajar proses tahalli, dan tajalli gitu ya. Nah, kemudian dalam mata kuliah ini juga akan mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk menjadi ahsanut takwim ya, menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang unggul, memiliki akhlak yang mulia. Dan kita juga akan belajar dari tokoh sufi kenamaan ya, ataupun para ilmuwan muslim atau ilmuwan lainnya terkait dengan akhlak tasawuf, baik di masa lalu ya, di masa klasik ataupun hingga masa kontemporer. Nah, ini dengan harapan dengan mempelajari mata kuliah akhlak tasawuf ini, kita akan semakin memiliki kesadaran bagaimana kita berakhlak yang baik. Begitu teman-teman ya. Oke, secara rinci kita akan bahas tentang konsep akhlak ya, kemudian tentang bagaimana itu tasawuf sendiri, kemudian sejarah tasawuf, sejarah akhlak, kemudian maqamat wal akhwal, tarekat, kemudian tokoh sufi dan ajaran tasawufnya. Oke, jadi di RPS ini nanti kita ada 13 kali pertemuan ya, dengan satu pengantar, berarti ada 14 kali pertemuan. Nanti teman-teman bisa mulai terkait dengan tugas mata kuliah kita itu bisa dimulai di pertemuan keempat ya, atau kalau di judul ini adalah yang ketiga ya. Jadi yang ketiga ini nanti teman-teman sudah bisa mulai untuk menyiapkan makalah. Monggo silahkan koordinator kelas nanti membagi anggota kelasnya gitu ya, untuk berbagi dari kelompok-kelompok yang ada ya. Kurang lebih ada berapa kelompok berarti? 11 kelompok ya. Dari nomor 3 itu ya, dari sejarah tasawuf sampai nomor 13. Begitu ya teman-teman. Nah, ini silahkan di e-learning itu sebagai perangkat. Jadi silahkan teman-teman wajib ada keaktifan dan pembelajaran semuanya gitu ya. Jadi mau tidak mau teman-teman kalau kemudian meskipun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi melalui e-learning, maka tetap wajib hadir ya, wajib mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan yang ada. Nah, jika kemudian teman-teman tidak mengikuti, ya berarti teman-teman dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini sebagai pengantar ya. Untuk selanjutnya kita diskusi di e-learning ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
semoga selalu sehat gitu ya, dan selalu dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.